Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa anzala alaina khaira kutubih amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Salah satu dari hikmah bulan Ramadan, seperti ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqhus Syam, menyebutkan bahwa dengan puasa itu maka lahirlah apa yang disebut dengan perasaan kita, ya, terhadap orang-orang yang miskin. Ya, isy'arum, ya, bil fuqara'i wal masakin. Dan dalam situasi yang sekarang ini, dalam konteks yang sangat khusus dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka hikmah yang seperti inilah, ya, yang akan menjadi dasar penting solidaritas kita terhadap the have not, terhadap mereka yang tidak punya. Harus kita lipatkan dan kita lipatkan. Nah, boleh jadi kita sendiri, ya, itu juga kemudian merasakan, ya, semakin hari kebutuhan-kebutuhan kita semakin banyak, tetapi dengan konteks yang kita katakan isy'arun tadi itu, merasakan penderitaan, isy'arun bi alamil fuqara'i wal masakin, perasaan terhadap penderitaan bi alamil fuqara' wal masakin, dengan penderitaan orang-orang fakir miskin itu sekali lagi ketika kita lipat gandakan dan dengan aksi-aksi yang nyata, maka inilah sesungguhnya salah satu hal yang dikatakan di dalam surat Al-Balad yang menyebutkan ialah ada penaikan terhadap jalan yang sulit. Nah, naik kepada jalan yang sulit, sudah sulit naik lagi, maka ini tentu tidak mudah. Tapi lalu manusia kemudian dikatakan oleh Allah, ya, ia tidak mau mendaki pada jalan yang menanjak dan sulit. Lalu dikatakan apakah yang dimaksud dengan jalan yang menanjak dan sulit itu? Yang pertama ialah fakku raqabah. Fakku raqabah artinya memerdekakan budak. Kalau kita hubungkan dengan situasi kita yang sekarang ini, maka fakku raqabah itu tentu terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar, kepada pengusaha-pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Karena sekali lagi, walaupun tentu para karyawan itu bukan budak seperti yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tapi kondisi pada saat sekarang ini, mereka juga memerlukan pekerjaan, memerlukan kemudian ma'isyah. Ketika kemudian perusahaan harus tutup, harus tidak berproduksi,
Lalu kepada siapa mereka itu kemudian harus minta dan lain sebagainya. Maka disinilah pada situasi yang sulit ini bagian dari prinsip manusia kemudian supaya mendaki. Maka sekali lagi ini harus kita serukan kepada semuanya. Nah, yang berikutnya ialah memberikan makanan pada waktu terjadi kelaparan. Nah, lebih-lebih yang seperti itu, ini pun juga kita rasakan kalau kemudian COVID-19 ini berjalan terus dan panjang, maka hampir pasti akan terjadi kelaparan yang menyeluruh. Tentu sekali lagi kita memohon kepada Allah supaya kita segera dilepaskan dari itu. Nah, termasuk juga bagian dari naik ke jalan yang tinggi, yang serba sulit itu, ialah kita melipatkan perhatian kita kepada para anak yatim. Kalau dikatakan di situ kemudian anak yatim itu kemudian yang memiliki kerabat dan sebagainya, kalau konteks kita, maka dalam kaitan dengan ini kita harus menyelamatkan tetangga kita lebih dulu, yang paling dekat, dan juga dalam konteks prioritas yang paling membutuhkan. Nah, disinilah kemudian kita diuji oleh Allah pada suasana yang seperti ini. Demikian pula disebutkan au miskinan dza matsrobah, bahkan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki potensi untuk kemudian mencukupi kehidupannya. Maka disinilah kemudian kita diuji untuk selalu memperhatikan mereka itu. Dan surat ini disebut dengan surat Al-Balad. Yang kalau Al-Balad itu ada al masuk kata balad, itu meliputi seluruh negara manapun. Tapi dalam ilmu usul fikih ada disebutkan kadang-kadang yang am itu dimaksudkan khusus. Dan dalam hal ini, ya, kalau kita hubungkan dengan perangkaian ayat-ayat yang ada, maka itu dimaksudkan Makkah pada waktu itu. La uqsimu bihadzal balad, dan seterusnya. Lalu dihubungkan dengan falak tahamal Aqobah tadi itu. Nah, dengan kata lain kemudian maka yang harus tampil lebih dulu dan harus bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan situasi konteks kita sekarang ini tentu adalah negara. Tentu adalah pemerintah. Tapi hampir pasti urusan ini tidak bisa hanya kemudian diurus oleh elemen 1-2 elemen bangsa, termasuk oleh pemerintah. Maknanya kemudian semua elemen bangsa ini harus bergerak pada garis yang satu, yaitu untuk mengatasi problem epidemi ini, yang kemudian dampaknya itu meliputi hampir keseluruhan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Ada dimensi kesehatan, ada dimensi sosial, ada dimensi ekonomi, dimensi agama, pendek kata meliputi hampir seluruh elemen yang terkait dengan kehidupan kita itu. Karena itu sekali lagi, seluruh bangsa ini harus bergerak. Dan kita perhatikan organisasi-organisasi keagamaan pun juga kemudian bergerak, berdampingan dengan pemerintah. Dan bahkan juga kemudian kita lihat juga para pengusaha itu juga kemudian melakukan hal yang sama. Dan kalau kemudian kita serentak melakukan ta'awun seperti ini, saling tolong-menolong seperti ini, alal birri wat taqwa, maka inilah garis yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah.
Nah, terkait dengan hal yang seperti ini, boleh jadi ada orang yang berpikir, lah kalau saya punya lalu saya berikan, lalu apa kemudian yang tersisa? Maka ketahuilah kalau kita memperhatikan ya, perjalanan hidup kita masing-masing terkait dengan perintah-perintah agama, maka begitu kita lakukan perintah agama itu, Allah selalu kemudian membackup. Intinya kemudian adalah keliru kalau kemudian kita berpikir, kalau yang saya punya ini saya berikan, lalu apa yang tertinggal untuk kemudian keluarga kami dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sekali lagi pasti Allah akan mengganti dan menggantinya. Kita bisa membuktikan dalam hidup hal-hal yang seperti ini. Bahkan bukankah Abu Bakar memberikan seluruh kekayaannya untuk penyebaran Islam, untuk jihad, untuk kemudian membawa Islam ini, menyiarkan Islam. Umar ibn Khattab memberikan separuh kekayaannya. Tapi sekali lagi, sekalipun Abu Bakar sudah memberikan semua, Umar memberikan separuhnya, apakah kemudian Abu Bakar tidak bisa hidup? Faktanya kemudian bahkan Abu Bakar pun menjadi salah satu menjadi khalifah yang pertama dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Maka sekali lagi inilah kesadaran penting yang harus kita bangun dan harus kita bangun. Insya Allah apa yang kita berikan termasuk dan khususnya untuk tampil bersama-sama elemen bangsa yang lain, mengatasi problem real dan spesifik terkait dengan pandemi corona ini, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak akan disia-siakan. Sekali lagi, belajar dari pengalaman hidup kita, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup dan perjalanan keagamaan kita, insya Allah kita kemudian semakin hari semakin tua, insya Allah kita semakin memahami tidak ada sesuatu yang hilang apa yang kita berikan. Selalu dan selalu diganti oleh Allah. Andai kata kita tidak ikhlas pun, Allah tidak mau kemudian tidak menggantinya. Kita akan diganti di dunia. Tapi kalau kemudian kita ikhlas, kita akan diganti baik di dunia maupun di akhirat. Nah, disinilah kemudian tentu saja, di samping kita melakukan hal-hal yang real untuk membantu saudara-saudara kita, maka kita juga harus menguatkan mental kita, menguatkan iman kita, dan kemudian sekali lagi kita berharap kepada Allah, sangat dan sangat berharap kepada Allah, agar persoalan bangsa ini, persoalan umat ini, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kembali, segera kemudian kita dikembalikan pada situasi sebelumnya, bahkan situasi yang lebih baik. Dan kita percaya pertolongan Allah semakin dekat dan semakin dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.